Yap, kembali lagi di Free Binary Bot Tutorial. Kali ini kita akan melanjutkan belajar yang kemarin, teman-teman. Jadi ini masih berseri dari yang kemarin ya. Nah, ini juga catatan yang kemarin ya. Kemarin kita belajar digit differ dengan polanya itu yang selisihnya 1 gitu. 1, 2, 3, maka LDP 4 misalnya. 5, 6, 7, 8 selanjutnya otomatis buka LDP 9. Nah, gimana cara mendetek plus satunya, gimana menentukan LDP-nya. LDP-nya kan berarti adaptif ya, tergantung digit terakhirnya ya. Itu ada di video yang kemarin ya. Nah, kita akan memodifikasi robot yang kemarin. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton atau belum download robotnya, silahkan klik dulu link kanan di atas ya, barangkali ada yang baru datang langsung ke video ini gitu ya. Ini adalah lanjutan seri yang kemarin, teman-teman. Jadi ada baiknya teman-teman tonton ini seri ketiga lah dari digit differ yang 2 sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan memodifikasi lagi rule-nya, menambah tantangannya. Seperti ini. Kalau ini kan teman-teman lihat selisihnya plus 1 ya. Digit differ 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ininya 5 LDP-nya. Plus 1, plus 1, plus 1. Sekarang bagaimana kalau user atau klien mintanya, saya nggak peduli selisihnya berapa ya. Saya nggak peduli selisihnya plus 1, bahkan minus 1. Minus 1 itu artinya 4, 3, 2, 1 menurun gitu ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kalau selisihnya minus 1 berarti 4, 3, 2, 1. Nah, ya. Saya nggak peduli selisihnya berapa, tapi yang penting adalah selisihnya sama. Jadi misalnya saya pilih samplingnya 3 ya, kayak gini kan 3 ya. Ini contoh sampling 3. 1, 2, 3. Selisih ini ke sini berapapun, yang penting sama dengan selisih ini ke sini. Nah, itu tantangannya teman-teman ya. Sama dengan ini. 1, 2, 3, 4 semuanya selisihnya plus 1. Yang penting sama. Boleh misalnya seperti ini ya. Ini saya hapus. Misalnya muncul 1, 3, 5, 7. Di robot akan ngecek nih. 7 ke ini kan nggak berurut plus 1 semua ya, teman-teman ya. 7 ke 5 5 ke 7 sorry, 5 ke 7, 7 kurang 5 lah, 7 kurang 5, 2, 5 kurang 3, 2, 3 kurang 1, 2. Confirm semuanya selisihnya sama semua ya, 2 semua. Oke, saya nggak peduli berapapun, saya 2, yang penting sama aja. Begitu sama, saya buka LDP selanjutnya adalah 9. Bot harus bisa menentukan LDP-nya 9, teman-teman. Nah, gimana caranya? Oke, contoh lagi ya, misalnya 0, 4, 8, 048 nih, 048. Soalnya ntar selisihnya kalau 12 nggak ada angka 12 ya. 048 aja. Selisihnya berapa? 8 ke 4, 8 kurang 4, 4. 4 kurang 0, 4. Selisihnya sama? Ya, betul, sama kan? Karena sama, dia selanjutnya harus buka angka berapa? 8 tambah 4, 12. Nah, permasalahan baru muncul. Ketika kita bisa lakukan ini, tapi akan terjadi masalah seperti ini. 048, 12. Kita harusnya bukanya 2 aja gitu. User maunya 2 aja. Jadi 048, kalau lebih dari 10 ya ambil satuannya. 2 aja gitu. Oke, caranya adalah dengan reminder atau modulo ya. Kalau di matematika itu statistik ya, modulo. Oke, itu permasalahan pertama. Kalau lebih dari 10 gitu ya. Permasalahan berikutnya adalah gini, teman-teman. Misalnya dibalik ya, 8 terus muncul 4, muncul 0. Selanjutnya, nah 0 dikurang 4 minus 4 ya. Boleh minus gak? Boleh, yang penting selisihnya sama ya. Jadi berapapun, mau plus mau, yang penting selisihnya sama. 0, 4 ke
4 kurang 8 minus 4 juga, dan ini sama, confirm. Nah, selanjutnya bot harus buka posisi berapa? 0 kurang 4 kan harusnya minus 4. Minus 4. Sedangkan LDP minus 4 nggak ada, teman-teman. Oke, kalau gitu klien mintanya 4 aja, Koriko atau ya teman-teman, 4 aja. Nah, ini permasalahan berikutnya. Yang minus, ada LDP minus, gimana caranya? Di absolutkan. Oke. Udah. Ada lagi nggak permasalahan yang mungkin timbul? Jadi kita sudah mendeteksi selisihnya harus sama, ya. Ini kasus normal, Ini kasus yang lebih dari 10, LDP-nya lebih dari 10 caranya di reminder atau modulo. Oke. Sedangkan ini kasus yang LDP-nya ternyata jadi minus, ya, di bawah 0 gitu, dengan cara diabsolutkan. Nah, oke. Mudahnya adalah, teman-teman, ini kita gabungkan semua. Jadi dengan absolut digabungkan dengan reminder, dua masalah ini akan terselesaikan, ya. Begitu ya. Oke, teorinya sudah dapat, teman-teman, teorinya. Sekarang kita praktekkan ke robot XML-nya. Daripada mengulang dari awal, saya akan mengedit robot yang kemarin, ya. Teman-teman silakan download di link kanan atas yang tadi, ya. Ini saya open. Nama robotnya adalah differ selisih plus 1, ya. Kemarin kita masih differ selisihnya harus plus 1. Sekarang kita mau di selisihnya bebas berapapun, yang penting sama. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau teman-teman bingung dengan penjelasan ini, silakan teman-teman simak dulu videonya yang kemarin, karena alangkah lebih baiknya kalau bersambung, teman-teman, ya. Teman-teman nangkap ilmunya itu bisa lebih efektif, lebih efisien, teman-teman, daripada langsung ke sini terus teman-teman nanya ini apa ya, ini kenapa ini gitu. Oke. Nah, yang dimodif adalah gini, jumlah samplingnya tetap, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Artinya ini kan contoh yang 3, ini yang 4, 5, 6, dan seterusnya bisa itu. Jadi ini nilai plus kita buat customer kita, buat user, buat klien. Ini bisa lebih fleksibel ya Pak, Bu, atau Kak. Ini bisa lebih fleksibel, bisa ganti 3, 4, 5, dan seterusnya. Oh, keren ya, luar biasa ya, kayak gitulah. Nah, nilai plus itu yang harus teman-teman standby, sediakan kalau ada, ya, kalau bisa. Jangan dipaksakan sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita mau membuat selisihnya. Kalau kemarin itu selisihnya itu kan di sini nih. Nah, ini 1, ini kan 1 ya. 1 ini nih plus 1. Jadi jika tidak sama dengan 1, set all true false, artinya digagalkan. Tapi kalau semuanya plus 1, all true-nya benar. Nah, sekarang kan kita bukan plus 1, tapi kita nggak tahu berapa. Bener gak? Kita nggak tahu berapa. Misalnya muncul angka 1, 2, 3, 4, ini plus 1. 1, 3, 5, 7, ini plus 2. 048, ini plus 4. 840, ini minus 4. Dan kita nggak tahu dari awal berapa. Oke, caranya adalah, mudahnya, teman-teman cukup mengurangi last digit terakhir dengan sebelumnya aja. Bener gak? 0 dikurang 4, minus 4. Itu sebagai selisih awal kita, ya, sebagai selisih awal ya, apa ya, tebakan selisih lah, atau temporary selisih mungkin ya, temporary selisih. Nah, kita buat nih, teman-teman. Oke, saya jelasin teorinya dulu. Setelah teman-teman dapat temporary selisihnya, ini misalnya minus 4, kita simpen minus 4 di temporary selisih. Lalu bandingkan 4 dengan 8, minus 4. Apakah minus 4 itu sama dengan temporary selisih? Kalau sama, ya lanjutkan terus sampai habis, sampai samplingnya habis. Kalau habis semuanya all true, berarti dia buka posisi seperti itu. Kalau dia nggak sama dengan temporary selisih, ya berarti all true-nya false, nggak jadi open posisi. Gitu ya teorinya ya. Sekarang kita buat yang namanya temporary selisih, teman-teman. Temporary selisih. Kita set aja di sini. Nah, di sini sebelum all true,
temporary selisihnya berapa? Yang tadi yang saya bilang, last digit ini dikurangin last digit sebelumnya aja. Ya. Kita ambil pengurangan. Last digitnya kita ambil dari tick analysis. Last digit ini dikurang, kalau 2 terakhir itu berarti kita harus pakai list, teman-teman. List get di sini, list ini hapus, delete, gantikan dengan advance. Ini ada last digit list, get from n2, ambil dari matematika, ini ganti 2. Oke, selesai. Ini artinya last digit paling terakhir dikurang last digit 2 terakhir. Oke ya. Ini 0 kurang 4, 8 kurang 4, 7 kurang 5, 4 kurang 3, dan seterusnya. Udah dapet nih temporary selisih. Oke, sekarang kita menghitung berikutnya. Ya, misalnya sampling 3, tadi kita sudah menghitung ini dan ini. Sekarang kita menghitung ini dan ini. Ya, artinya kita mulai dari 2, bener nggak? Kalau kemarin kita mulai dari 1 nih, I-nya dari 1. Sekarang kita ganti ini jadi 2. Artinya yang satu lagi ini nggak perlu diperiksa karena kan sudah dihitung selisihnya di temporary selisih, gitu ya. Nah, 2 yang lain tetap. Selanjutnya ini tidak sama dengan 1 karena kemarin kita maunya plus 1 selisihnya. Sekarang kita hapus satunya, ganti dengan temporary selisih, teman-teman. Nah, udah mulai paham ya, mudah ya. Jadi kita dapat, pertama kita nggak tahu selisihnya berapa. Karena kita nggak tahu, kita dapatkan dulu temporary selisihnya. Last digit dikurang sebelum yang kedua terakhir. Kita jadikan temporary selisih itu jadikan acuan di sini, menggantikan plus 1 yang kemarin. Ya, jika tidak sama dengan, artinya kok selisihnya harusnya maunya sama semua. Ya, jika tidak, ya all true-nya di false kan, digagalkan. Breakout of loop ke sini. Nah, ini jika all true masuk ke sini, tapi kalau nggak all true ya nggak masuk ke blok yang sini ya. Sekarang andaikan semuanya all true nih, misalnya seperti ini ya, 1357, 7 kurang 5, 2 plus 2, ini juga plus 2, ini juga plus 2 ya, berarti all true-nya true, masuk ke sini. LDP-nya, nah ini PR berikutnya, kita harus menerapkan ini absolute dan reminder. Oke, LDP-nya kalau kemarin kita tes di sini ya. Kalau kemarin kita tes di plus 1, apakah lebih dari 10? Apakah sama dengan 10? Kalau sama dengan 10, 0. Oke, ini kita bisa hapus. Ada cara yang lebih efektif, teman-teman. Jadi sebenarnya blok ini nih, teman-teman bisa gantikan dengan cara seperti ini nih. Reminder. Yang ini diduplikat ya. Last digit plus 1, modulo 10. Jadi ini saya duplikat ya, biar teman-teman bisa lihat. Ini saya hapus buat nambah ilmu teman-teman juga ya. Nah, nambah ilmu lagi nih, teman-teman. Ini sama ini sama. Hasilnya akan sama. Ya. Misalnya 9 tambah 1, 10. 10 di modulo 10 hasilnya 0, makanya di sini 0. Ya, misalnya 7 tambah 1, 8 di modulo 10, 8, dia masuk ke sini 8. Begitu. Jadi ini sama, yang atas ini dengan yang bawah ini sama. Ya, teman-teman boleh pakai ini atau boleh pakai ini. Mungkin ini lebih efektif kali ya, lebih ringkas. Nah, sekarang kita hapus yang ini. Nah, permasalahan berikutnya, reminder ini kita udah selesai nih. Yang lebih dari 10 nih, yang lebih dari 10 sudah kita reminderkan. Sekarang kalau minus gimana? Diabsolutkan. Caranya gampang. Mat ini ambil dari square root ini, taruh di tengah-tengah sini, ganti absolute. Udah selesai, teman-teman. Dalam satu baris teman-teman bisa menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Ya. Nah, dapat lagi ilmunya, teman-teman ya. Oke. Jadi dalam satu baris ini sekalian untuk memodulokan yang lebih dari 10, sekaligus merubah yang minus jadi plus, gitu, mengabsolutkan. Oke, dalam satu baris ini. Setelah itu breakout of loop dan sisanya sama. Oke, kita
Kita langsung running ya teman-teman ya. Lihat di kiri bawah. Oh sorry, ini masih yang kemarin, bot yang kemarin nih. Kita running. Saya barusan saya hapus aja ya. Kita running dari awal. Di kiri bawah teman-teman lihat ada 282 827. Kenapa nggak open posisi? Karena selisihnya nggak sama. 7 ke 3, 3 ke 4 ya, itu nggak sama kan. Nah 345 nih teman-teman, 345 harusnya 6 nih, 6. Selisihnya ini kebetulan plusnya plus 1 nih, sama kayak kemarin. Tapi ini bisa selisih berapapun sekarang gitu. Nah itu 666 berarti selisihnya berapa? 0. Selanjutnya mana ya? Aduh, mana. Nah, teman-teman lihat ada kejanggalan kah di sini? Tadi 666. Nah, ini 666 selisihnya berapa? 0. 0 berarti harusnya buka posisi berapa? 6 tambah 0, 6. Di sini teman-teman lihat berapa? Not 7, teman-teman. Ya, ada yang salah? Salah ya, teman-teman ya. Harusnya dia buka LP 6. Ya. Ada yang tahu kenapa? Nah, selanjutnya nih. Nah, di sini aduh, mana ya? Ke bawah lagi tadi. 6789. Di sini benar. Tapi kelihatannya benar, tapi ini nggak sengaja benar, teman-teman sebenarnya. Ya. Ada yang nggak, teman-teman? Nah, teman-teman lihat, perhatikan di sini. Ini kita pakai yang kemarin, last digit ditambah 1. Kita masih menganggap selisihnya 1 gitu. Harusnya last digit ditambah berapa, teman-teman? Ditambah dengan selisihnya kan? Bukan 1. Ya kalau selisihnya 1 ya 1, it's okay. Tapi nggak selalu 1. Nah, misalnya ini nih, contohnya lagi ya. Di bawah ada gak? 753. 7 ke 5 minus 2, 5 ke 3 minus 2. 3 harusnya dikurang 2 jadi 1. Harusnya ini LP-nya 1. Oke, kita stop dulu. Berarti ini teman-teman ditambahkan dengan yang namanya temporary selisih di sini. Cetrek gitu. Oke. Kita rapikan lagi, kita running lagi. Oke. Ini yang masih belum difixkan ya. Jadi teman-teman belajar apa ya? Mentrace salah di mana. Kita tunggu sampai open posisi. Nah, teman-teman paham ya di sini kenapa tidak open posisi? 6 ke 7 ke 2. 6 ke 7 itu plus 1, 7 ke 2 itu minus 5. Tidak sama selisihnya. Artinya nggak open posisi. User maunya sama semua selisihnya. Kita tunggu deh. Kalau kayak tadi 666 harusnya bukanya LP 6. Kalau 123 ya LP-nya 4. Kalau 135 LP-nya ya 7. Seperti contoh yang di rule yang klien kita mau gitu ya. (584, 845, 451, 451). Nah, kalau double gini berarti dia ticknya belum update nih, teman-teman. Nah, ini juga belum update. It's okay, nggak apa-apa. Kalau soalnya kita pakai trik kan, trik while true itu, while true dia muter setiap 2 detik. Kadang koneksi internet teman-teman itu atau koneksi internet kita itu nggak selalu dapat tick baru setiap 2 detik. Itu masalahnya, teman-teman. Sehingga robot ini mendapat tick yang lama, tetap dimunculkan tick yang lama, jadi sama gitu. It's okay, nggak apa-apa dimunculkan, tapi dia cukup kerjanya sekali di awal yang tadi. Karena begitu dia dapat open posisi, dia sebenarnya nggak akan analisa yang tick yang sama lagi sebenarnya gitu. Jadi aman nih, kayak 587 aman, teman-teman. Kita masih menunggu open posisi yang selisihnya sama ya. Nah, 246, 24 harusnya 8. Nah, ini teman-teman. Di bawah ya. Nah, 2, 4, 6, 2 ke 4 plus 2, 4 ke 6 plus 2, 6 plus 2 jadi 8. Di sini 8. Nah, ini udah bener ya, teman-teman ya. Misalnya 468 selanjutnya kan 10. Dia akan jadi 0 karena
di reminder ya. Misalnya 420 itu kan minus 2 minus 2 minus 2. 420 harusnya minus 2. Dia akan jadi plus 2 karena diabsolutkan. Gitu, teman-teman. Oke. Nanti silakan teman-teman testing sendiri, download robotnya free di link deskripsi. Silakan dimodifikasi, mungkin marketnya, mungkin jumlah samplingnya, mungkin ada filter lainnya, mungkin ada cycle stack, take profit, stop loss, dan fitur-fitur lainnya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa menambah ilmu teman-teman. Mungkin belum berguna sekarang, mungkin suatu saat akan berguna buat teman-teman. Ya, teman-teman boleh silakan ulang-ulang video ini jika belum paham ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Koko Riko pamit. Sampai jumpa di video berikutnya besok malam, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Salam sehat, salam sukses, amin.